Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, Ibu cuma mengingatkan kalau keluar rumah pakai masker, tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, dan tetap semangat dalam mengikuti daring ya. Untuk hari ini kita belajar IPS seperti biasa dan bertemu kembali dengan Ibu Elis. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan, menganalisis faktor penyebab, pengaruh dan dampak terhadap perubahan faktor alam, kehidupan ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN, dan menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Nah, sebelum kita belajar mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN, masih ingatkah kalian dengan bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN? Coba siapa yang bisa menjawab? Bagus. Nah, bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN yang pertama yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Bentuk interaksi antara negara tersebut antara lain satu, faktor iklim, yang kedua faktor geologi, yang ketiga yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, kita bahas dulu mengenai faktor iklim. Letak negara ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan berganti pola arah angin itu setiap 6 bulan sekali, dan ini menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Angin yang bertiup tersebut dinamakan angin muson timur. Nah, apakah yang dimaksud dengan angin muson timur? Yaitu angin yang bertiup mulai bulan April sampai Oktober. Angin ini bersifat kering karena membawa udara kering. Dampaknya terjadi musim kemarau. Dan angin muson timur ini bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Dan angin muson barat yaitu bertiup pada bulan Oktober sampai April, dan ini bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Angin ini bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Selain iklim muson, ASEAN dipengaruhi juga oleh iklim matahari dan iklim Pisces. Negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Nah, dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran.
Begitu juga dengan Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain yang membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor geologi. Berdasarkan faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunan di bumi, negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, dari pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Beberapa negara yang mengalami gempa yang merenggut korban jiwa yang sangat banyak antara lain yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia yaitu Aceh pada tahun 2006. Nah, dari kejadian bencana-bencana tersebut, negara ASEAN selalu memberikan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan merupakan hasil sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hasil hutan di Indonesia dan negara ASEAN lainnya digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, yaitu diekspor ke negara-negara industri seperti Singapura. Sumber daya alam ini perlu kita lestarikan. Sekarang kita membahas mengenai perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Macam-macam teknologi yang bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia, contohnya yaitu 1. Teknologi transportasi. Nah, transportasi tersebut bisa kita jumpai baik di darat, di laut, dan di udara. Perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanan yang tinggi. Contohnya kereta cepat monorel, pesawat terbang, dan speedboat. Akan tetapi, transportasi tradisional juga masih ada seperti pedati, delman, dan becak. Dengan adanya perkembangan teknologi, transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, di laut, maupun di udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Contoh perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Contohnya pembangunan bandara Warnabumi di Thailand yang menggantikan bandara Don Muang, Bandara Luang Prahang di Laos, Bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan lain-lain. Teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara komunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang digunakan ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Sedangkan perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu.
Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Contohnya sosial, yaitu tambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kalau yang ekonomi, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Kalau yang budaya, perubahan sistem nilai dan norma. Yang keamanan, yaitu narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Itu contoh-contohnya ya. Nah, dilanjutkan lagi ya. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Kerjasama negara ASEAN ini akan mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja sama antar negara dalam bidang ekonomi. Oke, kita akan membahas lagi mengenai pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita membahas ini, mungkin kalian pernah mendengar Singapura melakukan reklamasi. Apa sih yang dimaksud dengan reklamasi? Reklamasi yaitu alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Alasan utama perusahaan mendirikan industri yaitu 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua yaitu harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih murah. Keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Yang kelima yaitu faktor sosial dan budaya hukum waris. Karena konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Akibatnya 1. Lahan pertanian berkurang yang memberikan produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua yaitu lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik dari tanah, air maupun udara. Terus yang ketiga yaitu konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Dan yang selanjutnya yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Yang pertama yaitu dampaknya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, ini pasti akan berdampak negatif, yaitu 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa semoga wabah corona yang terjadi di negara kita ini akan cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka seperti yang kemarin-kemarin atau yang dulu ya. Nah, Ibu juga pesan sama kalian, jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan,
kalau keluar pakai masker. Dan ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.